Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kuliah ke-9 Statistik Transportasi. Saya harap para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, siap menerima informasi dan ilmu mengenai analisis regresi linear berganda. Kalau yang lalu kita udah belajar analisis regresi linear sederhana, X ke Y. Di sini berganda, jadi X-nya atau variabel bebasnya lebih dari satu, ya bisa 2, 3, dan seterusnya. Jadi X1, X2, X3 ke Y, ya, connected ke Y. Oke, nah untuk pertemuan ke-9 kita belajar mengenai bagaimana membentuk persamaan ya ke dalam bentuk matriks serta menyelesaikannya dengan berbagai metode. Ya, ini yang sangat menarik. Coba nanti kita lihat bersama. Oke, lanjut. Oke, kita langsung ke real case saja yang berhubungan dengan tesis. Jadi nanti langsung kalian bisa membayangkan bagaimana mengolah dan memperhitungkan data. Ya. Jika ini dilakukan secara manual, tentunya bisa nanti dilakukan menggunakan SPSS juga ataupun Excel ya, atau eViews ya, software-software statistik. Konsepnya terdapat dua variabel bebas X ya di sini X1, X2. Ini contohnya yang dapat mengaruhi variabel terikat Y atau variabel dependent ya. Nah, contoh kasusnya kita ambil aja judul tesis ya. Pengaruh tata guna lahan, ini X1, dan transportasi X2 terhadap produktivitas wilayah Kabupaten X, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Di sini konstelasi penelitian atau diagram penelitiannya ada seperti ini. Tata guna lahan X1, transportasi X2, produktivitas wilayah Y. Ya. Kemudian di sini pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan juga pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Y. Oke, kita lanjutkan. Saya harap sampai sini sudah mulai paham ya. Nah, regresi linear berganda modelnya seperti ini. Ya. Kalau yang lalu model matematiknya ya, disedangkan dengan persamaan least square, itu Y aksen atau Y topi sama dengan A plus BX atau beta 0 ditambah beta 1X. Karena itu hanya satu variabel X saja. Ya. Kalau ini X-nya lebih dari satu, jadi ini ada beta 0 sebagai konstanta, ditambah beta 1 koefisien regresi pertama, X1 ditambah koefisien regresi kedua, X2, dan seterusnya. Ya. Oke, nah, untuk menghitung beta 0 atau B0, B1, B2, dan seterusnya menggunakan metode least square atau metode kuadrat terkecil. Nah, ini untuk mempermudah kita bentuk dalam bentuk matriks ya. Di mana matriksnya seperti ini, B0, N adalah jumlah datanya ditambah B1 dikali sigma X1 ya, dan seterusnya. Baris kedua beta 0 ini sigma X2, jadi kalau kita lihat ini sama. Ini sama dengan sigma X1Y, ya, sigma X2Y, baris ketiga, dan seterusnya. Penyelesaian diperoleh dengan memperoleh nilai beta 0, B1, B2, dan seterusnya. Oke, langsung saja. Nah, yang kasus yang tadi, ya, di sini variabel terikat Y-nya 1, ya, 1Y. Kemudian variabel bebas ada 2, K sama dengan 2, X1 dan X2. Penyelesaian itu sebenarnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel, ya, di mana variabelnya adalah beta 0 atau B0, B1, dan B2. Persamaannya yang kita dapat bentuk dalam bentuk matriks adalah seperti ini. Nah, kalau kita bentuk dalam bentuk yang tadi ini adalah sistem persamaan linear, 3 variabel. Kemudian dibentuk dalam bentuk matriks. Nah, matriks itu ada yang di dalamnya ini A. Matriks A adalah matriks persegi, ya, atau berordo yang sama, artinya berordo. Di sini kalau matriks, di sini ada kita lihat ada 3 baris dan 3 kolom, berarti ordonya adalah 3 kali 3. Ya, dikalikan dengan matriks variabel yang kita cari, B, ya. A dikali B, ini matriks A dan B, ya. Sama dengan ini matriks H, anggap aja sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. Nah, ini adalah nilai-nilai
yang merupakan elemen matriks yang kita peroleh dari hasil penelitian ya. Di sini A dikali B, ini B besar atau B kecil sama ya, penulisan matriks huruf capital, kemudian walaupun kecil di bold ditambah tanda atas sama dengan H. Di mana untuk mencari B itu adalah sama dengan A inverse dikalikan dengan H, sehingga nanti terperoleh nilai B-nya. Oke, sampai sini paham? Nah, mereview kembali tentang matriks ya. Ini kita belajar dulu dengan basicnya adalah matriks 2x2. Matriks 2x2 ini A, komponennya persegi ya. Ada dua baris ya, baris pertama, baris kedua, dua kolom, kolom pertama, kolom kedua. Di mana di dalamnya adalah elemen-elemen matriksnya. Di mana untuk mencari determinan katakanlah ini matriks A, det A ya sama dengan atau ini dalam bentuk harga mutlak seperti ini adalah lambang determinan ya. Sama dengan ini tinggal kali silang aja ya, A11 dikali A22 ya dikurang A12 dikali A21. Atau kalau kita dalam bentuk tulisan biasa nih ABCD ya, berarti AD min BC. Contoh matriks A ya sama dengan 2467. Determinannya berapa? Nah, tinggal kita kali aja 2 kali 7, 14 dikurang 4 kali 6, 24. Hasilnya min 10. Tinggal kali silang. Ya. Diagonal dan anti diagonal. Jadi diagonal dikurang anti diagonal itu adalah determinan. Ya. Nah, bagaimana matriks 3 kali 3? Karena ini untuk menyelesaikan persamaan linear tadi, 3 variabel, tentunya terbentuk matriks 3 kali 3. Nah, makanya basicnya saya ajarkan ini. Bagaimana cara menghitung dengan menggunakan bentuk matriks, operasi matriks. Ya. Di sini elemennya ya adalah ini. Nah, ada dua cara. Pertama, cara sarus ya. Cara sarus kita tambahkan dua kolom pertama ya di sini ya. Kolom pertama kita tulis ulang ya di sini matriksnya. Nah, kemudian yang hijau ya kita kalikan secara silang nih di sini. Untuk A11 dikali A22 dikali A33 dan seterusnya. Ini ditambah dikurang dengan yang warna biru ya. Warna biru ini A31, A22, A13 ya. Nah, sehingga ini mencapai nanti kalau kita hitung bersama ini adalah mendapatkan determinannya ya, determinan. Contoh langsung ke kasus angka ya, di sini A246, 323, 149. 246, 323, 149 ya. Kemudian tulis dua kolom pertama. 231, 424 ya. Yang hijau kita kalikan ya di sini ya. Kemudian dijumlah, kemudian yang ini juga yang biru dikalikan di jumlah juga, tapi nanti dia sebagai pengurang, jadi otomatis dikurang. Ya. Berarti ini tinggal kita kalikan aja hasilnya 2 kali 2 kali 9 ditambah ini ya, ditambah ini dikurang 126 dikurang 432 dikalikan ya, dikurang 9 dikali 3 dikali 4. Hasilnya adalah min 24 ya. Untuk menghitung determinan matriks 3 kali 3 ada dua cara ya. Pertama cara seperti ini, cara sarus. Kedua adalah cara kofaktor. Nah, kalau kofaktor kita tinggal pilih baris ataupun kolom yang bersesuaian dan nanti kita akan melakukan operasi kofaktor dengan adjoin ya. Jadi kita pilih aja komponen yang mudah angkanya ya. Yang angkanya sederhana ya misalkan kita pilih ini. Kita pilih kolom pertama ya. Pilih baris pertama boleh, baris kedua boleh, baris ketiga boleh. Kolom pertama, kedua, ketiga boleh. Nah, kita tinggal lihat aja mana yang angkanya kecil atau sederhana.
Apalagi kalau ada komponen yang nol, ya. Itu tentunya akan sangat mempermudah karena kalau nol, ya itu nanti dikalikan ya hasilnya akan. Oke, kita pilih kolom pertama ini 2, 3, 1. Tandanya dia akan selang-seling. Di sini plus, ya, kemudian di minus, di sini plus. Nah, determinannya A kita tulis sama dengan kita pilih komponen yang ini 2, berarti plus 2 ya, 2 dikali dalam kurung matriks 2 kali 2. Nah, dia langsung mereduksi seperti ini. Jadi kalau kita pilih yang 2 ini berarti ini ditutup ya. Kolom pertama ditutup ya, kemudian baris pertama ditutup, sisa matriksnya adalah ini. 2, 3, nah, sisanya adalah matriks 2 kali 2 ya yang tadi. Kita lanjutkan. Plus, ini min ya, plus, min, plus ya. 2 ini dikali dengan ini, tutup 2, 3, 4, 9. Dikurang 3 kali matriksnya ya. Ini ditutup ya. Berarti sisanya 4, 6, 4, 9. Kemudian di plus, min, plus ya ditambah 1 dikali ya. Ini tutup ya, hasilnya 43, 46, sorry. 23. Oke, tinggal kita hitung hasilnya ya. Sini 2 ya dikali dalam kurung sini adalah 2 dikali 9, 18 dikurang 4 kali 3, 12. Kemudian 3 dikali dalam kurung 4 dikali 9, 36 dikurang 6 kali 4, 24. Ditambah 1 dikali ya. 4 dikali 3, 12 ya. Kemudian dikurang 6 kali 2, 12. Nah, ini 0 nih. Nah, berarti komponen ini akan 0 nilainya. 0. Ya. Oke, ini sama dengan kita tinggal hitung hasilnya. 18 kurang 12 itu 6 ya. 6 dikali 2 itu hasilnya 12. Kemudian di sini 3 ya dikali 36 dikurang 24 hasilnya 12 ya. 12 dikurang dikali 3 itu 36. Oke. 12 dikurang 36 hasilnya minus 24. Nah, jadi hasilnya sama antara cara kofaktor dan juga cara ini sarus ya. Ini sarus ya. Ini kofaktor. Plus adjoint. Ya. Ini adjointnya yang matriks direduksi menjadi 2 kali 2. Nah, dua metode ini menghasilkan angka yang sama. Jadi terserah mana yang lebih mudah, mana yang lebih gampang. Saya hanya memberikan alternatif dalam menghitung determinan suatu matriks. Di sini 3 kali 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, balik lagi ke persoalan yang tadi. Ya. Ini berarti komponen matriksnya seperti ini ya. Ini matriks A, ini matriks B, ini matriks H. Ini dinamakan menggunakan cara namanya metode Cramer. Ya. Metode Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Metode Cramer. Oke. Nah, komponen matriks yang ini A, kemudian ini ada B, ya.
Kemudian ini H ya. Nah, determinan A tentunya ini tadi cara menghitung determinannya sama dengan searus ataupun kofaktor dengan adjoint. Nah, kemudian ada yang namanya A1, A2, A3. Nah, matriks apa itu? Nah, A1 berarti ya, kolom pertama kita ganti dengan komponen yang ada nilai matriks H-nya ya. Berarti di sini nanti ada H1, H2, H3. Kemudian ini di-replace menjadi A1, ini di-replace menjadi A2, ini di-replace menjadi A3. Sehingga determinannya akan menghasilkan nilai determinan yang berbeda-beda. Karena kolom pertama, kedua, ketiga di-replace nilainya dengan nilai matriks H-nya. Ya. Kemudian kita hitung masing-masing determinannya. Determinan H1, A2, dan A3. Nah, untuk mendapatkan koefisien B1, B2, B3, ya, kita tinggal bagi aja nilai determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A kan umum, digunakan untuk mencari semua variabel ya, yang unknown, yang belum diketahui. Ya. Kemudian determinan A2 dibagi determinan A menghasilkan nilai B2. Kemudian koefisien variabel B3 itu adalah pembagian dari determinan A3 dibagi determinan A. Oke, simple caranya. Kita berikan contoh soal seperti ini ya. 2, 1, 4 nih matriks A, 3, 2, 1, 1, 3, 3. B1, B2, B3, 16, 10, 16 ya. Ini matriks H ya. Berarti untuk mendapatkan A1 ya, kita tinggal replace ya. Kita gantikan 2, 3, 1 dengan komponen 16, 10, 16 ya. A2, 1, 2, 3 diganti ini, A3, 4, 1, 3 diganti 16, 10, 16. Masing-masing kita hitung determinannya, determinan A dihitung, A1 dihitung, A2 dihitung, A3 dihitung. Ya. Nah, ini dengan seharus ya, determinan A digunakan semua, 26 hasilnya. A1 nilainya ini 26 ya, kemudian A2 nilainya 52, determinan A3 nilainya 78. Sehingga untuk mendapatkan nilai B1, B2, B3 tinggal kita bagi. Determinan A1 dibagi determinan A, 26 per 26 sama dengan 1. B2 determinan A2 dibagi A, ya, determinan A, 52 dibagi 26, 2. Kemudian B3, ya, ini B3, sorry. Determinan A3 dibagi determinan A, ya. Ini 78 bagi 26, hasilnya 3. Angkanya bagus, ya, nilai. Nah, sehingga solusi persamaan linear tersebut, ya, nilainya adalah B1 sama dengan 1, B2 sama dengan 2, B3 sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, ada satu cara lagi namanya eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini sebenarnya digunakan di teknik ya. Cuma ini sangat mempermudah, sangat-sangat mempermudah. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan ini dikenal juga dengan operasi baris elementer atau OBE. Ya. Di mana nanti Oke, kembali ke meeting. Yang tadi operasi baris elementer ya, kita bentuk augmented matrix ya, atau kita singkat AM. Dioperasikan augmented matrix seperti apa? Dengan tukar baris, lambangnya seperti ini. Kemudian tambah, kurang, baris ya. Kemudian kali bagi. Jadi baris-baris di elemen matriks yang di augmented kan atau di expanded ya, atau diperluas ya, ini hanya boleh dengan operasi ini. Ada 5 jenis operasi. Yang tidak diperbolehkan adalah tukar kolom. Nah, yang diperbolehkan adalah tukar baris. Oke, langsung contohnya ini yang tadi. Ya. Ini matriks A, B, dan ini H. Nah, augmented matrix kita tulis seperti ini. Jadi matriks A, ya, ini kita kasih garis pembatas atau garis putus-putus. Kita tulis matriks H-nya, isinya atau elemennya. Oke, nah idenya seperti ini. Jadi komponen di dalam matriks ini nanti kita upayakan terreduksi
menjadi matriks identitas 3 kali 3. Jadi 100, 010, ya. Kemudian 001. Dan ini nanti akan mendapatkan nilai solusinya atau nilai B1, B2, dan B3-nya. Kita lihat bersama. Di sini 214 16, 321 10, ya. 133 16, ya. Nah, ini kan 1. Nah, supaya permudah, kita nggak perlu ini kali setengah, ya. Baris pertama kita tukar aja dengan baris ketiga. B1 tukar baris dengan B3. Nah, lambangnya seperti ini. B1 tukar B3, ya. Berarti B3 akan pindah naik ke baris pertama, 133 16. Ini tukar tempat menjadi 214, ya. Nah, kemudian ini kita nolkan kan sesuai petunjuk ini, ya. Matriks identitas 3 kali 3, ini 0, ya. Berarti baris kedua dikurang 3 kali baris pertama, ya. Kemudian di sini baris ketiga dikurang 2 kali baris pertama, ya. Sehingga ini hasilnya 00, ya. Kita operasikan satu-satu. Kita operasi lihat di baris kedua dulu, ya. B2 di sini 3 dikurang 3 kali 1. 3 kurang 3, 0, ya. Kemudian 2 dikurang 3 kali 3, 9, ya. 2 dikurang 9, min 7. Kemudian 8 dikurang 3 kali 3, 9, ya. Ini 1 dikurang 9 hasilnya min 8, ya. Kemudian 10 dikurang 3 kali 16, yaitu 10 dikurang 48 hasilnya min 38. Angkanya udah mulai nggak enak, tapi nanti hasilnya enak. Lihat aja. Kemudian di sini yang kedua, ya, baris ketiga, 2 dikurang 2 kali 1, 0, ya. Kemudian 1 dikurang 6, ya. 2 kali 3, min 5. 4 dikurang 2 dikali 3, 6. Hasilnya min 2. Kemudian ini 16 dikurang 32, ya. Kan ini 2 kali min 16 juga. 2 kali 16, hasilnya min 16. Oke. Kemudian kita lihat, wah ini 7, 5. Kayaknya lebih enak nih angkanya yang 5. Nah, kemudian kita tukar aja. Baris kedua tukar dengan baris ketiga. Nah, ini tukar seperti tadi. Kemudian ini kan arahnya harus 1. Ya, berarti ini kita kali dengan min 1/5. Ya, ini kan boleh operasi perkalian. Ya. Jadi kali dengan min 1/5, ini hasilnya, ya, baris kedua 0,12/5. Ya. Kemudian 16/5. Yang baris ketiga tetap. Ya. Kemudian di sini kita bisa langsung mengoperasikan dua baris sekaligus, asal baris kedua itu tidak berubah. Tentunya baris kedua sebagai operatornya. Operannya atau yang dioperasikan adalah baris pertama dan baris ketiga. Baris pertama dikurang 3 kali, nah ini kan kita mau nolin, ya. Berarti baris pertama dikurang 3 kali baris kedua. Kemudian di sini min 7 kita mau nolin, ya. Berarti baris ketiga ditambah 7 kali baris kedua. Ini kan 7 kali 1, itu hasilnya 7. Min 7 ditambah 7, 0, ya. Langsung kita lihat operasi baris per barisnya, ya. Baris pertama kita lihat operasinya. Nah, 1 dikurang 3 kali 0, ya hasilnya ini tetap 1. Kemudian 3 dikurang 3 kali 1, 0, ya. Kemudian 3 dikurang 2 dikali 3 dikali min 2/5, ya, di sini. 3 dikurang 3 dikali ini 2/5, ya. Hasilnya 9/5. 3 dikurang 6/5. Kemudian di sini 16 dikurang 48, 16 dikurang 3 dikali 16/5. Ya. Hasilnya adalah 32/5. Nah, baris ketiga kita lihat, ya, di sini 0, ya, tentunya. 0 dikurang 7 kali 0, 0. Kemudian min 7 ditambah 7 kali 1, 0, ya. Kemudian ini min 8 ditambah 7 dikali 2/5, ya. Berarti di sini kan 14/5, ya. Ini min 8, ya. Berarti min 40 ditambah 14/5. Hasilnya min 26/5. Kemudian di sini min 38, ya. Ditambah 7 kali 16/5. Hasilnya min 78/5. Oke, ini udah kelihatan titik terang. Oke.
B3 ini kita bisa lihat ya. Udah mulai ada jawabannya. Untuk ini kan harus 1 ya. Untuk 1 berarti min 26/5 dikali min 5/26 tinggal balik aja ya. Nah, berarti di sini baris ketiga operasinya 001 tentunya ya. Min 7/8/5 dikali min 5/26 ternyata hasilnya 3. Berarti di sini adalah B3 sama dengan 3. Kita ketemu duluan B3-nya. Kemudian baris kedua, ini kan harus 0 ya. Berarti B2 dikurang 2/5 B3. Ya, 0, 010 dikurang ini ya, 16/5 dikurang 6/5. Ternyata hasilnya 10/5. Hasilnya berarti 2. Kemudian B1 di sini ya, 9/5 dikurang 9/5 ya di sini. Oke, yang angka di sini ya hasilnya di sini 0 ya. Kemudian 32/5 ya, dikurang 9/5 berarti 27/5 ya. Hasilnya ternyata 5/5, itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan B1 sama dengan 1, B2 sama dengan 2, B3 sama dengan 3. Itulah operasi baris elementer. Hasilnya sama dengan metode Cramer tadi. Yang tidak lain tidak bukan adalah mencari inverse-nya. Jadi kalau ditanya inverse-nya, ya, ini kita bisa langsung tahu. Ya. Kalau mau cari inverse, tentunya di sini nilainya nanti nilai di sini, ya, ini menjadi I dan ini A, matriks inverse. Tapi kita tidak butuh itu karena kita butuh solusinya aja. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contohnya. Ya. Y, X1, X2. Ya. Di sini pengeluaran 10 rumah tangga, sampelnya berarti ada 10 data. Ya. Y-nya adalah pendapatan pembelian barang tahan lama per minggu. X1 pendapatan, X2 jumlah anggota keluarga. Langsung aja kita olah. Ini 3 kolom dasar, kemudian ini ditambah 6 kolom tambahan, yaitu untuk mengisi matriks tadi. Ya. Di bawah adalah sigmanya atau jumlah penjumlahannya dari masing-masing kolom judul yang atas. Nah, kemudian kita bentuk matriks ini dan kita isi angkanya dari hasil penjumlahan tadi. Nah, sehingga kita bentuk dalam bentuk matriks ya. Ini matriks A-nya 10, 60, 40, 60, 40, 267, 40, 267, 182 ya. Dikali B0, B1, B2 sama dengan 170, 1112, 737. Sehingga kita operasikan tadi dengan cara Cramer ataupun operasi baris elementer atau eliminasi Gauss-Jordan yang menghasilkan nilai B0 3,92, B1 2,5, B2 adalah min 0,48. Ini nanti nilainya tergantung pembulatan. Nah, sehingga modelnya ini ya Y sama dengan 3,92 ditambah 2,5 X1 min 0,48 X2. Oke, kalau ditanya X1-nya 11.000, X2-nya 8 orang, ya kita bisa cari nilai Y-nya, ya 27.500. Perkiraan atau forecasting dari bahan tahan lama yang dikeluarkan. Ini kita bisa juga menggunakan Excel ataupun SPSS. Ya. Nanti lebih lanjut kita belajar di pertemuan 10 setelah Lebaran. Ya. Nah, kemudian di sini ada tugas. Ya. Jadi ini B0 ya adalah nilai Y aksen jika X1 sama dengan X2 sama dengan 0. B1 adalah nilai besarnya kenaikan atau penurunan Y dalam satuan jika X1 naik atau turun satu satuan sedangkan X1-nya konstan. B2 besar kenaikan penurunan Y dalam satuan X2 naik turun ya. Satu satuan sedangkan X1-nya dijaga konstan. Nah, itu pengertian seperti itu. Oke, di sini ada tugas 3, silakan dikerjakan, dikumpulkan nanti tanggal 6 Juni 2020 setelah Lebaran gitu ya. Oke, ya ada soal 1 ini, datanya ada 8 ya, 8 data, 8 set data, Y, X1, X2 ya. Ini tinggal dibaca soalnya X1 persediaan modal, X2 biaya iklan, Y adalah penjualan atau sales. X2 sama ya, tapi set datanya kita kurangin ya, soal 2 hanya 6 ya, 6 set data ya, ada Y, X1, X2. Dihitung dengan menggunakan cara yang sama, kemudian caranya dijabarkan menggunakan Cramer ataupun
operasi baris elementer. Oke, dikumpul. Due date-nya adalah 6 Juni. Ya. 6/6/2020. Jadi hari Sabtu. Oke, setelah Lebaran tentunya. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Terima kasih. Menjelang hari kemenangan, saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya. Mungkin selama pertemuan pertama, ya, kemudian UTS sampai dengan pertemuan 9, banyak salah dan hilaf dari saya. Dan juga dalam pemberian materi, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Sesungguhnya kehilafan, kesalahan ya adalah dari diri saya pribadi sebagai manusia yang doif dan fakir ya. Kemudian kebenaran, ilmu, cahaya dan juga petunjuk dan juga taufik adalah taufik dan hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tetap semangat teman-teman ya. Saya yakin mudah dipahami ya. Insya Allah bermanfaat dan ini bisa berguna untuk tentunya menyusun tesis ke depannya untuk mencapai jenjang magister manajemen transportasi. Oke, selamat belajar ya. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.